Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng Gunung Jawa, hiduplah seorang petani tua bernama Pawiryo. Sehari-hari, ia menggarap sawah peninggalan leluhurnya yang telah ditanami padi selama puluhan generasi. Hidupnya sederhana, tapi penuh rasa syukur. Suatu musim tanam, hujan turun lebih deras dari biasanya. Air mengikis sebagian tanah di sudut sawahnya, memperlihatkan sesuatu yang keras dan tidak biasa. Saat Pawiryo memeriksa lebih dekat, ia melihat sebuah batu berukir aneh yang bukan seperti batu biasa. Ada pola bunga teratai dan wajah-wajah misterius yang mengintip dari balik lumpur. Ini bukan batu biasa, gumamnya. Rasa penasaran mengalahkan lelahnya. Ia mulai menggali sedikit demi sedikit, dan makin banyak ukiran yang terlihat, pilar-pilar batu, arca rusak, dan susunan bata kuno. Kabar cepat menyebar ke seluruh desa. Dan tak lama, para arkeolog pun datang. Setelah berhari-hari penggalian, terbukalah sebuah pintu batu besar yang ternyata adalah gerbang masuk ke sebuah candi kuno yang telah terkubur ribuan tahun. Candi itu terbuat dari batu andesit hitam, dipenuhi relief tentang para dewa, kisah perang antara cahaya dan kegelapan, dan satu tokoh misterius bernama Dewi Lintang, yang dipercaya sebagai penjaga dunia bawah tanah. Para ahli memperkirakan candi itu berasal dari abad ke-8, jauh sebelum kerajaan besar seperti Majapahit berdiri. Yang membuat takjub, candi itu dalam kondisi hampir utuh, seakan bumi sendiri yang melindunginya selama berabad-abad. Setelah penemuan itu, desa Pawiryo berubah. Orang-orang datang dari berbagai penjuru dunia, tak hanya untuk melihat keindahan candi, tetapi juga untuk menghormati keberanian seorang petani yang mengikuti naluri dan cintanya pada tanah. Tapi satu hal yang belum terjawab hingga kini adalah bisikan malam yang sering terdengar dari dalam candi, seperti suara lembut memanggil, "Jaga aku, jaga rahasiaku." Pawiryo tersenyum setiap kali mendengarnya. Ia tahu, sejak hari itu, sawahnya bukan lagi sekadar ladang padi, melainkan gerbang menuju sejarah dan misteri yang tak ternilai. Bisikan dari dalam candi. Sejak ditemukannya candi itu, desa Watu Lumut tak pernah lagi sama. Para peneliti dan wartawan datang silih berganti. Namun, hanya Pawiryo yang benar-benar memahami bahwa tempat itu bukan sekadar peninggalan sejarah. Ia adalah penjaga dari rahasia yang lebih tua dari yang bisa dijelaskan manusia. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung sempurna di langit, Pawiryo mendengar suara aneh dari arah candi. Suara itu bukan hanya bisikan, tapi nyanyian, merdu, sendu, seolah berasal dari dalam tanah. Dengan rasa penasaran yang membara, ia membawa lentera dan berjalan pelan menuju pintu candi yang masih dikelilingi pagar pembatas. Namun malam itu, sesuatu berbeda. Pintu batu yang biasanya tertutup rapat, terbuka sedikit. Pawiryo menelan ludah, jantungnya berdebar, namun kakinya tetap melangkah masuk. Dalam kegelapan, ukiran-ukiran dinding seolah hidup. Cahaya lentera menari di antara wajah-wajah batu yang seakan memandangi dia. Tiba-tiba, di dalam ruangan utama, ia melihat sebuah patung besar Dewi Lintang, berdiri anggun dengan satu tangan menunjuk ke lantai. Di bawah telapak tangan itu, ada sebuah lingkaran kecil dari batu obsidian hitam pekat, lubang misterius yang memancarkan hawa dingin dan suara seperti hembusan angin lembut. Dan dari dalam lubang itu, terdengar jelas suara seorang perempuan. "Terima kasih, penjaga tanah. Kau telah membangunkanku." Pawiryo menggigil. "Siapa kau?" tanyanya pelan. "Aku yang pernah dipercaya, lalu dilupakan. Tapi dunia akan kembali butuhku. Gelap akan bangkit, dan hanya penjaga yang tulus yang bisa menjaga keseimbangan." Tiba-tiba, lentera Pawiryo padam. Ia terjebak dalam gelap. Namun tak merasa takut. Ia hanya merasa ditunggu. Keesokan paginya, warga desa mencari Pawiryo. Ia ditemukan duduk bersila di depan patung Dewi Lintang. Matanya tertutup, tapi senyumnya tenang. Di sekelilingnya, tanah yang gersang berubah menjadi hijau. Bangkitnya bayangan lama. Hari-hari berlalu sejak malam Pawiryo mendengar suara Dewi Lintang. Tapi sejak saat itu, perubahan mulai terasa di desa Watu Lumut. Padi-padi tumbuh lebih cepat, hewan liar tiba-tiba menghindari area sekitar candi, dan langit malam sering diselimuti awan hitam meski tak turun hujan. Tapi yang paling aneh,
Pak Wiryo tak lagi seperti dulu. Ia bicara sedikit, sering termenung di tepi candi, dan sesekali berbicara sendiri dalam bahasa yang tak dikenali siapapun. Hingga suatu hari, seorang arkeolog muda bernama Ratna Laras, cucu dari sahabat lama Pak Wiryo, datang ke desa untuk meneliti lebih dalam soal candi tersebut. Ia membawa serta jurnal kuno milik kakeknya yang pernah meneliti legenda, bayangan lupa, entitas gelap yang konon pernah disegel oleh Dewi Lintang ribuan tahun lalu. Ratna menunjukkan catatannya pada Pak Wiryo. Jika candi ini benar tempat segel, dan kau telah membangunkannya, berarti segel itu mulai melemah. Pak Wiryo menatapnya dalam, lalu berkata dengan suara berat, "Aku bukan yang membangunkan. Aku hanya membuka jalan. Yang membangunkan adalah waktu." Malam harinya, Ratna menyelinap ke dalam candi untuk mencari jawaban sendiri. Ia masuk ke ruang utama dan meneliti lubang obsidian yang kini memancarkan cahaya merah samar. Saat ia menyentuh sisi lingkaran itu, tiba-tiba tanah bergetar, dan suara tawa rendah menggema di dalam ruangan. "Dewi Lintang telah lemah. Saatnya aku kembali." Dari dalam lubang muncul asap hitam yang melayang perlahan ke langit-langit, membentuk sosok tinggi berjubah bayangan. Matanya merah menyala, dan suaranya mengguncang dinding candi. Ratna mundur dengan panik, tapi sebelum ia lari, asap itu menghilang, menuju desa. Di luar, langit berubah menjadi merah gelap, angin kencang menerpa sawah, dan desa Watu Lumut diliputi kekacauan. Hewan-hewan berlari keluar dari hutan, dan warga panik. Pak Wiryo berdiri di tengah jalan desa, memandang langit. Waktunya tiba. Dan disinilah awal peperangan lama akan dimulai kembali, antara Dewi Cahaya dan bayangan lupa, antara manusia biasa dan kekuatan yang telah lama disegel. Darah penjaga, Ratna terbangun di rumah Pak Wiryo setelah pingsan di dalam candi. Tubuhnya masih lemas, tapi pikirannya penuh pertanyaan. Ia mengingat jelas sosok bayangan yang muncul dari dalam lubang obsidian, dan bagaimana sosok itu menatapnya, seolah mengenalnya. Di dekatnya, Pak Wiryo duduk diam, memegangi sebuah liontin tua berbentuk bintang bercahaya. "Kau tahu siapa dirimu sebenarnya, Ratna?" tanya Pak Wiryo dengan suara pelan. Ratna menggeleng. Pak Wiryo menghela napas panjang. "Kakekmu adalah salah satu penjaga cahaya, keturunan dari para pelindung yang dulu bersumpah setia pada Dewi Lintang. Dan kau adalah garis terakhir mereka." Ratna menatap liontin itu. Ketika disentuhnya, cahaya lembut keluar dari dalamnya, dan bayangan wajah seorang perempuan muncul, Dewi Lintang. "Ratna, kau adalah jembatan antara dunia ini dan cahaya yang telah lama padam," kata suara lembut itu. Hari itu juga, Ratna mulai mengalami penglihatan-penglihatan aneh, kilasan pertempuran kuno, para kesatria berjubah putih, dan sosok bayangan yang menghancurkan segalanya dengan kabut hitam. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan dalam dirinya perlahan bangkit. Ia bisa melihat energi, merasakan niat jahat, dan bahkan menyembuhkan luka ringan hanya dengan menyentuh. Sementara itu, bayangan lupa, yang kini dikenal dengan nama aslinya Raksagala, mulai menyebarkan pengaruhnya. Warga desa satu persatu jatuh sakit, tanaman layu, dan suara-suara aneh terdengar dari hutan. Pak Wiryo memperingatkan, Raksagala belum dalam kekuatan penuh, tapi jika ia berhasil membuka pintu kedua di dasar candi, maka dunia akan kembali ke zaman kegelapan. Untuk menghentikannya, Ratna harus masuk lebih dalam ke dalam candi, hingga ke ruang segel purba yang hanya bisa dibuka oleh darah keturunan asli penjaga. Dengan keberanian yang mulai tumbuh dalam dirinya, Ratna memutuskan untuk melanjutkan tugas leluhurnya. Bersama Pak Wiryo dan beberapa warga terpilih yang masih setia pada kebaikan, mereka membentuk lingkaran penjaga baru. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Labirin bawah candi. Malam itu, langit di atas desa Watu Lumut seolah terselimuti kabut hitam yang tak bisa diusir. Candi yang dahulu sunyi kini bergetar pelan, seperti bernapas. Ratna berdiri di depan pintu batu besar yang tersembunyi di belakang patung Dewi Lintang. Liontin bercahaya di lehernya berdenyut lembut, seolah membisikkan jalan yang harus ia tempuh. "Kunci menuju ruang segel ada di bawah sini," kata Pak Wiryo, sambil menyerahkan obor sakti warisan leluhurnya. "Tapi hati-hati,
Labirin ini dijaga oleh makhluk-makhluk purba yang diciptakan dari bayangan dan waktu. Ratna melangkah masuk, ditemani 3 orang. Pawiryo, sang penjaga tua. Saka, pemuda desa yang mampu mendengar suara alam. Bu Asri, dukun desa yang punya penglihatan gaib. Begitu mereka melewati pintu batu, suhu berubah drastis. Dinding candi terasa hidup, dan gema langkah mereka seperti dibalas oleh langkah lain yang tidak mereka buat. Labirin itu bukan sembarang lorong batu. Ada jalan yang berputar sendiri, dinding yang berubah bentuk, ukiran yang bergerak jika disentuh, dan di beberapa titik, bayangan berbentuk manusia berjalan mengikuti mereka dalam diam. Di tengah perjalanan, mereka dihadang makhluk penjaga bernama Wadak Bayang, sosok tinggi tanpa wajah, dengan tubuh seperti kabut padat. Makhluk itu menyerang tanpa suara, bergerak seperti angin, tapi dengan kekuatan besar. Pawiryo hampir terlempar, namun Ratna mengangkat liontinnya dan mengucap kalimat yang muncul dalam benaknya. Dengan cahaya warisan, aku tegakkan batas dunia. Cahaya terang keluar dari liontin, dan Wadak Bayang hancur perlahan, menjadi debu cahaya yang menghilang ke dinding. Kau sudah mulai mengerti kekuatanmu, bisik Bu Asri. Akhirnya mereka tiba di ruangan besar berbentuk lingkaran, di mana pintu kedua berdiri. Gerbang hitam legam dengan 7 lingkaran di atasnya, masing-masing memancarkan warna berbeda. Di tengah ruangan, ada altar dengan ukiran tulisan kuno. Jika segel ini terbuka, dunia lama akan kembali. Yang hidup akan lupa cahaya, yang mati akan berjalan kembali. Ratna menyentuh salah satu lingkaran, dan tiba-tiba candi bergemuruh. Dari balik kegelapan, terdengar tawa raksagala, tawa kemenangan. Kalian datang tepat waktu untuk menyaksikan kebangkitan kegelapan. Tanah bergetar, dinding mulai retak, dan dari dalam altar, sebuah tangan raksasa berbalut asap hitam mulai merangkak keluar. Apakah Ratna dan lingkaran penjaga baru mampu menghentikan raksagala sebelum segel kedua terbuka? Segel terbuka, jiwa teruji, tanah bergetar hebat. Pintu kedua bersinar gelap, dan tangan raksasa raksagala mulai mencuat dari dalam altar, disusul dengan wajahnya. Mata merah menyala, gigi tajam, dan rambut seperti kabut hitam yang menjulur panjang. Pawiryo berdiri di depan altar dengan tongkat warisannya, mencoba menahan energi gelap yang keluar. Segel belum sepenuhnya terbuka, kita masih punya waktu, teriaknya. Namun raksagala hanya tertawa, kalian hanya manusia. Kekuatan cahaya dalam dirimu, Ratna, belum cukup. Kau terlalu muda untuk menanggung beban dunia. Ratna menggenggam liontinnya. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, jika ia gagal di sini, bukan hanya desa Watu Lumut yang binasa, tapi seluruh dunia akan diselimuti kegelapan abadi. Bu Asri mengeluarkan mantra pemanggil roh leluhur, dan sejenak waktu seolah berhenti. Dari dinding candi, muncul roh-roh para penjaga lama. Leluhur Ratna, kakek Pawiryo, dan satu sosok perempuan anggun bersayap cahaya. Ratna, bisik roh itu, kekuatanmu bukan dari liontin, tapi dari hatimu. Cahaya sejati adalah keberanian untuk berkorban. Saat itu, Ratna tersadar, ia tak bisa menunggu kekuatan bangkit. Ia harus membakar dirinya dalam niat murni, menyalakan cahaya dari dalam. Dengan air mata di pipinya, ia berdiri di tengah altar, membuka liontinnya dan menancapkannya ke tanah. Cahaya putih menyembur keluar, membentuk perisai besar yang mulai menahan tubuh raksagala. Namun kekuatan itu tak cukup menutup segel. Butuh jiwa penyeimbang, jiwa yang siap bersatu dengan candi, selamanya. Pawiryo menatap Ratna dengan penuh kasih. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ratna, kau adalah harapan masa depan. Aku adalah masa lalu yang harus menutup pintunya. Sebelum Ratna bisa menghentikannya, Pawiryo melompat ke tengah segel, menyatu dengan cahaya liontin. Tubuhnya bersinar, dan dari dalam dirinya keluar semacam roh penjaga, singa emas bersayap yang mengaum memekakkan telinga. Ia menabrak raksagala dan mendorongnya kembali ke dalam kegelapan. Pintu kedua perlahan menutup, gema tawa raksagala lenyap, berganti dengan sunyi. Cahaya menyebar di seluruh ruang candi. Dinding-dinding berhenti bergetar, kabut lenyap. Ratna berlutut, menangis. Pawiryo, Bu Asri menyentuh bahunya.
Ia tidak mati. Ia menjadi penjaga segel selamanya. Kini, dunia kembali tenang. Tapi Ratna tahu, ini baru awal. Karena pintu ketiga, yang tersembunyi entah di mana, masih tertidur. Dan mungkin, suatu hari, akan kembali bergetar. Jejak menuju pintu ketiga. Sudah 3 bulan sejak pengorbanan Pak Wiryo dan tertutupnya pintu kedua. Desa Watu Lumut kembali tenang. Tapi Ratna tahu, kedamaian itu rapuh. Dalam tidurnya, ia sering bermimpi tentang padang tandus, langit merah, dan suara-suara aneh yang menyebut satu nama. Samudrakni. Bu Asri menjelaskan bahwa Samudrakni adalah nama kuno yang hanya muncul dalam naskah rahasia para penjaga. Tempat itu dipercaya sebagai lokasi pintu ketiga, gerbang terakhir yang jika terbuka, bukan hanya dunia akan gelap, tapi waktu sendiri akan hancur. Tapi tidak sembarang orang bisa masuk ke Samudrakni, kata Bu Asri. Kau harus menemukan 3 kunci cahaya, yang tersebar di tempat-tempat suci di seluruh Nusantara. Ratna pun memulai perjalanan, tak lagi sekadar gadis biasa. Ia kini penjaga cahaya yang terpilih. Membawa liontin Pak Wiryo dan buku tua peninggalan kakeknya. Perhentian pertama, Gunung Purba. Di lereng Gunung Purba yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan para leluhur, Ratna mencari kunci cahaya pertama. Tapi gunung itu dijaga oleh suku terpencil yang telah lama menyembunyikan diri dari dunia luar, suku Wana Asti, pewaris darah langit. Mereka tidak percaya pada orang luar, namun saat mereka melihat liontin Ratna, semua tetua suku berlutut. Kami telah menunggu cahaya datang kembali. Ratna harus melewati ujian roh, memasuki gua berisi ilusi masa lalu dan ketakutan terbesarnya. Ia menghadapi bayangan Pak Wiryo yang memarahinya, wajah kakeknya yang meninggalkannya, dan bahkan, dirinya sendiri yang ragu dan lemah. Namun setelah mengalahkan semua ketakutan itu, ia berhasil menggenggam kunci cahaya pertama. Sebuah batu bercahaya biru yang berdenyut seperti jantung. 2 kunci lagi, gumamnya. Tapi jauh di tempat lain. Raksagala belum sepenuhnya hancur. Di dalam retakan waktu, ia merangkai kekuatan, dan mengirim anak-anak bayangan untuk mengikuti Ratna. Mereka bisa berubah bentuk, menyusup dalam mimpi, dan bersembunyi di tubuh manusia. Perjalanan berikutnya akan membawanya ke kuil Laut Selatan, tempat tersembunyinya kunci kedua. Tapi di sana, rahasia tentang ibunya, yang selama ini ia kira sudah tiada, akan membuka luka dan kebenaran besar. Kuil Laut Selatan, ombak menghempas karang dengan keras saat perahu kecil Ratna mendekati sebuah pulau yang tidak ada di peta manapun. Langit mendung menggantung seperti menahan napas. Di depan, tampak sebuah kuil tua di atas tebing, kuil Laut Selatan, yang konon hanya bisa ditemukan oleh orang yang membawa cahaya warisan. Ratna membawa kunci cahaya pertama, dan ketika batu itu didekatkan ke kompas milik kakeknya, jarumnya berputar liar lalu mengarah lurus ke pulau itu. Kunci kedua, ada di sini, bisiknya. Namun sebelum sampai, badai datang tiba-tiba, laut menggila, dan dari dalam air, muncul makhluk bayangan berbentuk naga laut, Kaliwa. Penjaga palsu yang diciptakan oleh kekuatan gelap Raksagala. Perahu terbalik. Ratna hampir tenggelam. Tapi saat ia kehilangan kesadaran, muncul tangan lembut yang menariknya keluar dari air. Saat ia terbangun, ia berada di dalam kuil, dan di depannya berdiri seorang perempuan cantik berpakaian putih kebiruan. Perempuan itu tersenyum. Kau tumbuh begitu cepat, Ratna. Ratna menatapnya tak percaya. Ibu. Perempuan itu adalah Araya, ibunya, yang selama ini ia pikir telah tiada saat Ratna masih bayi. Ternyata Araya adalah penjaga Laut Selatan, yang mengorbankan dirinya untuk menjaga keberadaan kuil ini dan menyegel kunci cahaya kedua agar tidak jatuh ke tangan kegelapan. Aku tidak pernah mati, Ratna, aku hanya menyatu dengan tempat ini. Tapi pertemuan itu tidak berlangsung lama. Suara ledakan menggema dari luar kuil. Anak-anak bayangan telah menyusup. Salah satu dari mereka berubah menjadi bayangan Ratna, tiruan gelap dirinya yang tahu semua ketakutan dan kelemahannya. Pertarungan pun terjadi di dalam kuil. Air laut masuk, lorong-lorong berguncang, dan kunci kedua mulai terlepas dari tempatnya. Araya melindungi Ratna, namun terkena serangan dari bayangan Ratna,
Dalam detik terakhir, Araya mentransfer sisa cahaya laut ke liontin Ratna dan berkata, "Ingat, cahaya bukan tentang kekuatan, tapi tentang harapan." Ratna bangkit, kali ini, bukan dengan marah, tapi dengan keteguhan. Ia menghadapi bayangan Ratna dan menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak akan takut menjadi diriku sendiri." Dengan kekuatan dua kunci, ia menggabungkan cahaya dan laut, menciptakan pusaran yang menyapu bersih anak-anak bayangan. Bayangan Ratna hancur, dan kuil tenang kembali. Tapi ibunya, Araya, telah berubah menjadi cahaya, menyatu dengan lautan selamanya. Ratna kini menyimpan dua kunci cahaya, tapi juga membawa luka baru di hatinya. Di kejauhan, Raksagala yang belum sepenuhnya bangkit mulai menggeliat. Dan dalam bayangannya, pintu ketiga mulai bergetar. Gunung di langit, setelah kehilangan ibunya di kuil Laut Selatan, Ratna melanjutkan perjalanan dengan hati berat namun tekad yang semakin kuat. Dua kunci cahaya kini ada di tangannya. Tinggal satu kunci lagi sebelum pintu ketiga bisa ditemukan. Menurut petunjuk di buku leluhur, kunci terakhir tersembunyi di tempat yang tak bisa dijangkau oleh kaki biasa, hanya oleh jiwa yang pernah terbakar namun tidak hancur. Tempat itu disebut Gunung di Langit, sebuah tempat yang hanya bisa dilihat saat matahari dan bulan bertemu dalam satu garis. Dengan bantuan Bu Asri dan Saka, Ratna menuju dataran tinggi di utara. Di sana, saat gerhana terjadi, muncullah Gunung Pelangi yang sebelumnya tak terlihat, gunung yang seolah melayang di udara, puncaknya menembus awan. Namun untuk bisa naik, Ratna harus melewati jembatan cahaya jiwa, jembatan tak kasat mata yang hanya akan muncul jika seseorang menerima seluruh luka, cinta, dan penyesalannya sendiri. Ratna menutup matanya. Ia memanggil ingatan tentang Pawiryo, ibunya, semua ketakutannya, dan langkah pertamanya di ladang tempat candi ditemukan. Dengan air mata yang jatuh perlahan, jembatan pun muncul, berkilau lembut seperti pelangi. Puncak gunung di langit, di atas sana, udaranya sunyi. Hanya satu kuil berdiri di puncak, dan di tengahnya ada kunci cahaya ketiga, batu putih keemasan yang berdenyut seperti bintang. Tapi sebelum Ratna bisa menyentuhnya, akhirnya kau sampai juga. Dari balik kabut muncul sosok misterius berpakaian hitam, dengan wajah tertutup topeng perak. Tapi suaranya terasa sangat akrab. "Siapa kau?" tanya Ratna. Orang itu melepas topengnya, dan Ratna terkejut. Petik 2 titik. Kakanda, Sagara, kakak kandungnya yang dikira hilang saat Ratna masih kecil, berdiri di sana. Matanya gelap namun penuh kesedihan. "Aku telah menjadi bayangan untuk menjaga tempat ini. Tapi, aku juga pernah disesatkan oleh Raksagala. Aku hampir membiarkan kunci ini jatuh ke tangannya." Sagara selama ini dikendalikan oleh bayangan, tapi di dalam dirinya masih ada cahaya kecil yang bertahan. "Ambillah kunci ini, Ratna. Tapi ketahuilah, membuka pintu ketiga berarti membuka jalan bagi dua takdir. Salah satunya bisa membunuhmu." Ratna menatap mata kakaknya. "Kalau aku harus mati demi menjaga dunia ini, aku siap." Dengan itu, ia menggenggam kunci cahaya ketiga. Cahaya besar meledak ke langit. Di kejauhan, langit terbelah. Pintu ketiga muncul perlahan di tengah cakrawala, melayang di atas dunia seperti mata raksasa yang baru saja bangun dari tidur panjang. Raksagala tertawa dari dimensi bayangan. Waktunya hampir tiba. Di puncak gunung di langit, Ratna berdiri memegang 3 kunci, kakaknya di sampingnya, dan cahaya dari langit membentuk jalan menuju pertarungan terakhir. Gerbang takdir, langit terbelah, dari cakrawala tergantung pintu ketiga, raksasa dan berputar perlahan di udara seperti cakram surgawi. 3 kunci cahaya di tangan Ratna mulai bersinar, masing-masing memancarkan cahaya biru, putih, dan emas yang menembus awan. Ratna berdiri di ujung altar terbang yang terbentuk otomatis dari cahaya langit. Di sisinya, Sagara, sang kakak, dan Bu Asri yang kini tampak seperti penjaga alam sejati, matanya bercahaya, rambutnya ditiup angin sakti. "Kita hanya punya satu kesempatan," kata Bu Asri. "Jika pintu ini dibuka tanpa pengendalian cahaya, Raksagala bisa mengambil alih seluruh dunia." Sagara menggenggam bahu adiknya, "Dan jika kau masuk ke dalam untuk menyegelnya,
mungkin kau tak akan pernah bisa kembali. Ratna menatap ke atas. Jiwanya bergetar, tapi tak goyah. Dunia ini layak diperjuangkan. Kalau aku harus hilang, aku ingin hilang dengan cahaya. Pertempuran terakhir, tepat saat kunci cahaya dimasukkan ke dalam gerbang langit, Raksagala muncul sepenuhnya. Raksasa hitam dengan 6 tangan, tanduk melingkar, dan mata sebesar bulan. Ia membuka mulutnya, dan ribuan anak bayangan menyebar ke seluruh penjuru. Langit menjadi medan perang. Sagara melawan sesosok prajurit gelap. Bayangan dirinya dulu, cerminan masa lalunya yang dikuasai dendam. Sementara Bu Asri menahan retakan langit agar tidak runtuh ke bumi. Ratna berdiri sendiri di depan gerbang, yang mulai terbuka. Dari dalam, suara-suara dunia lama memanggil. Ratna, kembali pada kami. Jadi bagian dari kekacauan abadi. Namun cahaya dari liontin Ratna meledak. Ia melayang. Rambutnya memutih sementara tubuhnya perlahan membentuk perwujudan Dewi Cahaya, avatar terakhir dari penjaga dunia. Dengan kekuatan penuh, ia menabrak tubuh Raksagala. Ledakan terjadi, cahaya dan kegelapan beradu, langit seperti sobek, waktu seakan berhenti. Dan, sunyi, di dunia yang baru dunia baru. Desa Watu Lumut kembali damai. Tanaman tumbuh subur. Hujan datang tepat waktu. Dan suara burung kembali terdengar di pagi hari. Sagara kini menjadi penjaga bumi. Menggantikan Pawiryo. Bu Asri menghilang bersama kabut pagi. Katanya kembali ke alam roh. Dan Ratna, tak ada yang tahu. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Namun setiap pagi, di langit timur, selalu ada seberkas cahaya lembut yang muncul di antara awan. Orang-orang menyebutnya, mata Ratna, lambang harapan, pengingat bahwa di atas segalanya, selalu ada cahaya yang menjaga. Begitulah kisah cerita petani yang menemukan sebuah candi terkubur di ladangnya.